Udah rekam? Udah mau mulai nih ya? Iya. Ya mulai lah langsung nih. Udah nih kan, udah masuk semua tuh. Udah. Ada. Itu Ilham kok nggak ada mukanya? Iya, itu dia. Sabar dulu. Udah nemu kayak Ilham dah. Udah, yang penting dengarlah Ham, kau bagian terakhir Ham. Siapa aku kau? Kacau Ilham. Udah langsung mulai lah. Ya mulai ya. 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pertama-tama mari kita perkenalan dulu. Dari saya Aren Dimana Putra, lalu teman saya Empati Azik, lalu Firmansyah, lalu Karyansyah, lalu Johan dan Ilham Manjil. Pertama akan dijelaskan oleh saya dulu. Soal pertama. Sebuah jajar genjang dengan koordinat A 2,2, lalu B 4,6, lalu C 11,6, lalu D 9,2 akan dirotasikan 120 derajat terhadap titik A. Di sini ada import napi as NP itu berguna untuk perhitungan metrik dan vektor. Lalu situ ada import plotlib Python plot SPLT itu untuk membuat gambar. Lalu di sini ada depth rotate point. Rotasi point. Di depth rotate point itu berfungsi untuk merotasi titik terhadap titik pusat atau center. Itu ada depth rotate point center angle dash, angle rate sama dengan NP radians angle dash. Ini bertujuan untuk ubah sudut ke radian. Terus ini ada rotation metric sama dengan NP array. Ini berguna untuk metrik rotasi searah berlawanan jarum jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johan. Baiklah, selanjutnya di sini ada translated sama dengan np.array dalam kurung point, kemudian np.array dalam kurung counter, yang dimana di sini merupakan translasi ke origin, yang dimana dipindahkan poin agar pusat rotasi dalam merupakan counter menjadi titik asal 0,0. Kemudian ada rotated sama dengan rotation garis bawah matriks menggunakan tanda underscore kemudian translated, yang dimana gunakan perkalian matriks untuk memutar titik. Kemudian return rotated sama dengan np.array dalam kurung counter, yang dimana di sini untuk mengembalikan ke posisi semula dengan menggeser kembali titik yang sudah diputar ke posisi awal. Kemudian di sini ada depth apply garis bawah rotation points, counter, kemudian angle. Kemudian return np.array buka kurung rotated point p, counter, angle for p in points, yang dimana di sini merupakan rotasi banyak titik yang melakukan rotasi terhadap daftar titik, misalnya BCD, kemudian terhadap satu titik pusat, misalnya A. Kemudian di sini kita mendefinisikan titik jajar genjang, yang dimana A sama dengan np.array dalam kurung 2,2, kemudian B np.array dalam kurung 4,6, kemudian C np.array 11,6, dan D np.array 9,2. Kemudian parallelogram sama dengan np.array dalam kurung A B C D.
yang dimana jajar genjang didefinisikan oleh keempat titiknya A, B, C, D, kemudian disusun sebagai array parallelogram. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sini akan saya lanjutkan. Rotated point sama dengan apple rotation B, C, D, A, 120 dan rotation parallelogram MP first stack A, rotation point. Itu untuk berfungsi titik hasil putar searah jarum jam 120 derajat. Lanjut ke VLT figures. VLT figures ini untuk membuat figur baru. Lanjut di bawahnya VLT float untuk menampilkan persegi asli. Titik pertama diulang di akhir. Scores 0 agak bentuk tertutup. Lalu VLT float zip transport sequence transformat score 0 labers itu untuk menampilkan persegi hasil transformasi dengan garis putus-putus dan marker. Lalu plat title, plat assist dan plat grid, plat legend dan show untuk menambahkan judul, mengatur sumbu agar proporsional, menampilkan grid dan legenda, lalu menampilkan grafik. Kesimpulannya, di sini translasi memindahkan persegi ke posisi baru. Rotasi memutar persegi terhadap titik asal sebesar 110 derajat searah jarum jam. Skala mengecil hasil rotasi dengan faktor 4/9. Hasil akhirnya ditampilkan berdampingan dengan persegi asli dalam satu grafik. Sekian dari saya akan lanjutin ke teman saya. Baiknya, saya akan menjelaskan soal kedua, itu tentukan posisi dari segi 4 yang dibentuk oleh titik A 2,2, B 6,2, C-nya 6,6, D-nya 2,6. Lakukan komposisi transformasi terhadap titik pusat P 0,0 sebagai bentuk berikut. T-nya itu 4/8, R-nya itu 110 derajat searah jarum jam, S-nya itu 4/9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama itu ada depth rotate about origin on angel deck, itu tujuannya untuk melakukan rotasi perputaran sebuah titik 2 dimensi terhadap titik asal 0,0. Lalu ada angel rad, NP radians angel deck, itu mengubah sudut dari derajat ke radian karena fungsi cos dan sin di NumPy bekerja dalam radian. Lalu ada rod matrix NP array, NP cos angel rad, NP sin angel rad, NP sin angel rad, dan NP cos angel rad membentuk matriks rotasi 2D. Bentuk umum matriks rotasinya itu ada R, cos 0, sin 0, negatif sin 0, lalu ada cos 0. Lalu ada return rod matrix at point, mengalihkan matriks rotasi dengan vektor point menggunakan operasi dot product dot, menghasilkan titik baru setelah diputar. Lalu ada depth transform composition point, itu untuk melakukan 3 transformasi berturut-turut terhadap titik 2D, yaitu ada translasi, geser, yang kedua itu rotasi putar, yang ketiga itu skalasi, perkecil. Lalu ada translated NP array point plus NP array 0,5 itu melakukan translasi titik dengan menggeserkan sebesar 0,5. Misalnya titik awal 1,2 menjadi 1,5 2,5. Lalu ada rotate about origin translate means 110, yaitu memutar titik yang sudah ditranslasi sebesar negatif 110 derajat, artinya searah jarum jam. Rotasi dilakukan terhadap titik asal 0,0. Lalu ada scale rotate, skalasi titik asal rotasi sebesar 4/9 kali ukuran hasilnya.
dan titik dikecilkan relatif terhadap titik asal origin. Lalu ada return scale, yaitu mengembalikan titik akhir hasil dari ketiga transformasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firmansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari yang kedua ini, yaitu pertama di sini kita menginisialisasikan array nampinya terlebih dahulu. Dan di array nampi 2,2 hingga 2,6 ini dia mewakili 4 titik sudut persegi, yang dimana 2,2 mewakili pojok kiri bawah, 6,2 pojok kanan bawah, 6,6 pojok kanan atas, 2,6 pojok kiri atas. Lalu ada transformat square np.array. Ini merupakan fungsi yang didefinisikan di bagian kode lain yang melakukan 3 tahapan, yaitu translasi, rotasi, dan skala. List compression-nya dia memanggil fungsi ini untuk setiap titik pada square. Hasilnya dikonversi ke numpi array baru bernama transformat square. Bentuknya juga 4,2. Lalu ada visualisasinya. Visualisasinya yang pertama yaitu PLT figur, itu untuk membuat figur. Lalu ada PLT plot, itu untuk mengzip label nama, kurva untuk marker dari garis yang ada di persegi. Lalu ada PLT plot, PLT title. PLT title ini merupakan lalu ada PLT title, PLT axis, dan PLT grid. Axis ini memastikan persegi tetap tampak seperti persegi, dan PLT grid ini dia memunculkan kisi Cartesius membentuk dan membaca sebuah koordinat. Lalu ada PLT legend. PLT legend ini menampilkan keterangan 2 kurva. Lalu PLT show yang terakhir yaitu untuk menampilkan hasil dari codingan yang telah ada di atas, yang telah dibuat di atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada soal ketiga, yaitu soalnya itu dari soal keempat, lakukanlah perubahan dengan teknik komposit. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di situ ada def composite garis bawah transform buka kurung point titik kurung titik 2. Lalu di bawahnya ada return buka kurung protect garis bawah about garis bawah origin buka kurung np.array buka kurung point titik kurung ditambah 0,5, 0,5 lalu koma, itu ada min 110 titik kurung lalu tanda tesis itu ada 4 garis 9. Nah, bagian ini yaitu untuk berfungsi untuk sebagai teknik kompositnya, langsung digabung gitulah, T ditambah R tambah S. Nah, pada retro ini saya akan jelaskan. Di situ kita menggunakan translasi, rotasi, lalu skala dilakukan dalam satu baris. Nah, di situ np.array atau point itu ditambah 0,5 itu untuk mentranslasi titik ke kanan dan atas sebesar 0,5. Tujuannya itu untuk memindahkan titik ke pusat baru sebelum rotasi. Lalu yang kedua, di situ ada rotate garis bawah about garis bawah lagi di situ ada origin. Lalu di situ ada min 110. Nah, bagian itu untuk merotasi titik hasil translasi sebesar minus 110 derajat terhadap titik asal 0,0. Rotasi negatifnya berarti berlawanan arah jarum jam itu. Lalu untuk hasilnya itu akan dikalikan 4 garis miring 9 itu untuk sebagai memperkecil jarak terhadap titik pusat atau dalam kurung skala. Lalu di situ ada komposit garis bawah ratio sama dengan np.array, lalu komposit garis bawah transform kurung T kurung for PI square. Nah, bagian ini untuk menerapkan transformasi gabungan ke setiap titik pada daftar square. Misalnya jika square sama dengan garis bawah 0,0, 1,0, 1,1, 0,1. Nah, maka masing-masing titik itu akan diubah dengan komposit transformnya.
Nah, lanjut di situ ada PLT titik figure. Itu untuk memvisualisasi hasil teknik kompositnya, untuk membuat titik baru untuk plotnya. Lalu di bawahnya ada PLT titik plot, zip, tak kurung, to the square, square 0, lalu label dengan persegi asli, marker 0. Nah, itu untuk menggambarkan persegi aslinya. Zip itu apa? Zip itu square, square 0 itu untuk menambahkan titik pertama di akhir agar bentuk persegi tertutup. Dan marker 0 itu untuk memberi tanda bola di setiap titiknya. Lalu di situ ada lagi PLT titik plot, zip, composite garis bawah ratio, composite garis bawah ratio 0. Label sama dengan teknik composite. Line style itu ada garis miring, garis tengah, ada 2 situ, lalu ada marker asnya. Nah, bagian ini untuk menggambar hasil transformasi kompositnya menggunakan garis putus-putus dan marker S-nya sebagai pembeda. Lalu ada PLT title-nya itu untuk menambahkan judul komponennya, itu ada untuk slide itu ada soal 3 komposisi dalam satu fungsi. Nah, lalu di situ ada PLT aksis. Actual itu untuk membuat sebuah X dan Y memiliki skala yang sama agar bentuk tidak distorsi. Lalu untuk PLT grid-nya, PLT grid kurang true itu untuk menampilkan gridnya sebagai data visualnya. Lalu PLT legend itu menampilkan legenda untuk membedakan persegi asli dengan hasil transformasi. Lalu PLT cell untuk menampilkan grafik ke layar. Dan ya di sini kita bisa lihat pada outputnya itu sama dengan dari soal kedua. Nah, membedakannya itu soal kedua itu codingannya agak panjang atau caranya lebih panjang, sedangkan yang soal ketiga itu untuk memperpendek codingannya. Oke, sekian itu dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah akhirnya lah kayak. Ya apa belum kredit Cok, yang satu lagi.